Selamat sore bagi kita semua. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Valdo Sembiring, jurusan Ilmu Keolahragaan IKOR D. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan health related physical fitness. Di mana komponen pertama health related physical fitness adalah kardiorespiratory. Bentuk tes kardiorespiratory yang saya buat adalah lari selama 12 menit. Tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan otot dan juga jantung. Alat yang digunakan di sini adalah lintasan lapangan sepak bola yang standar dan juga stopwatch. Jadi saya di sini sebagai tester ingin mengukur kardiorespiratory testi, yaitu lari 12 menit. Prosedur yang pertama itu adalah lakukan lari pemanasan beberapa lap. Yang kedua itu gunakan perenggangan dinamis. Yang ketiga, temukan di mana-mana area yang bermasalah dan lakukan perbaikan. Yang keempat, sebelum melakukan pemanasan, minumlah sedikit air untuk menghidrasi tubuh dan suplemen yang diperbolehkan. Jadi dalam pengukuran lari 12 menit ini kita menggunakan stopwatch ya. Oke. Jadi bersedia, siap, mulai. Jadi testi mendapat lari 12 menit selama 6 putaran. Jadi bentuk latihan tes kardiorespiratory yang saya buat adalah blip test. Tujuan blip test ini untuk mengukur kekuatan aerobik maksimal atau VO2 maksimal. Alat yang digunakan di sini 4 buah kun yang berjarak 20 meter. Jadi di sini saya sudah bersama dengan tester yang akan mengukur kardiorespiratory saya, itu blip test. Baik, di sini saya sebagai tester akan mengukur kardiorespiratory dari testi. Prosedur yang pertama itu adalah mengukur jarak 20 meter dan memberikan tanda garis dengan menggunakan kapur. Kedua itu peserta tes diwajibkan melakukan pemanasan secukupnya. Yang ketiga, start dilakukan dengan cara berdiri dan posisi kaki berada di belakang garis pada salah satu sisi. Kemudian aba-aba siap ya, sesuai dengan irama pada kaset rekaman. Atlet lari sesuai dengan irama kaset menuju ke sisi yang bedawan. Di sini testi akan berada di saat suara blip test akan dimulai. Bersedia? Start level 1, 1. Level 1, 2. Level 1, 3. Level 1, 4. Level 1, 5.
Level 1, 6. Level 1, 7. Start level 2, 1. Level 2, 2. Level 2, 3. Level 2, 4. Level 2, 5. Level 2, 6. Level 2, 7. Level 2, 8. Start level 3, 1. Level 3, 2. Level 3, 3. Level 3, 4. Level 3, 5. Start level 7, 1. Level 7, 2. Level 7, 3. Level 7, 4. Level 7, 5. Level 7, 6. Level 7, 7. Level 7, 8. Level 7, 9. Level 7, 10. Jadi Justin mendapat lari bola balik itu selama 61 dalam level 7.10. Oke, jadi bentuk heart related physical fitness komponen yang kedua adalah muscular strength. Bentuk tes muscular strength yang pertama saya buat adalah pull up. Tujuan pull up adalah untuk mengukur otot lengan dan otot bahu. Yang kedua, untuk mengukur kekuatan dan genggaman tangan. Jadi alat yang diperlukan di sini tiang besi yang sejajar dan seukuran 2,5 meter. Jadi di sini saya bersama dengan tester saya yang akan mengukur muscular strength saya, yaitu pull up. Baik, di sini saya sebagai tester akan mengukur muscular strength test yaitu pull up. Prosedur yang pertama itu adalah berdirilah persis di bawah tumpuan, rentangkan kaki selebar bahu, lompat lalu genggam tumpuan dengan kuat dengan telapak tangan menghadap ke depan. Tarik tubuh ke atas atau secara perlahan hingga dada mendekati tumpuan Anda genggam. Lakukan sambil mengembuskan napas. Kelima, tekuk lutut dan silangkan pergelangan kaki agar posisi tetap seimbang. 6. Turunkanlah tubuh secara perlahan hingga siku kembali lurus sambil mengambil napas. Selama turun, tetap mempertahankan kekuatan otot sehingga Anda bisa turun dengan terkontrol. 7. Tarik kembali tubuh ke atas secara perlahan. 8. Ulangi gerakan sebanyak yang Anda mampu. Baik, di sini saya sebagai tester akan mengukur tes muscle strength dari testi pull up menggunakan stopwatch. Oke, testi
Bersedia, siap, mulai. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 'Baik, Desti mendapat 17 gerakan pull up dalam 1 menit. Jadi bentuk tes kedua muscular strength yang saya buat adalah squat jump. Tujuan squat jump adalah untuk melatih atau mengukur otot paha. Alat yang digunakan di sini adalah stopwatch. Jadi di sini saya sudah bersama dengan tester saya yang akan mengukur muscular strength saya, yaitu squat jump. Baik, di sini saya sebagai tester akan mengukur muscular strength dari Desti, yaitu squat jump. Prosedur yang pertama itu adalah posisikan tubuh dengan berdiri dan membuka kaki sebatas bahu. Yang kedua, gantungkanlah lengan pada bagian telinga atau di belakang kepala. Yang ketiga, kemudian berjongkoklah hingga ke pusat lutut membentuk sudut 90 derajat. Yang keempat itu langkah gerakan ayun untuk lengan sembari melompat tinggi sesuai dengan batas kemampuan yang dapat dijangkau. Yang kelima itu, ketika posisi barang sudah kembali mendarat, maka lakukan dengan perlahan dengan lutut kembali menekuk pada posisi jongkok. Nah, baik, di sini saya akan sebagai tester akan mengukur muscular strength dari Desti menggunakan stopwatch selama 30 detik. Oke, Desti bersedia, siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Stop. Desti dalam gerakan muscular strength squat jump mendapat gerakan 33 squat jump dalam 30 detik. Tes muscular endurance. Contoh tes muscular endurance adalah push up. Oke, tujuan push up itu adalah untuk mengukur kekuatan dan otot sendi. Alat yang digunakan adalah lapangan yang seperlunya. Oke, jadi di sini saya sudah bersama dengan tester saya yang akan mengukur muscular endurance saya, itu push up. Oke, di sini saya akan menjadi sebagai tester untuk mengukur muscular endurance dari Desti. Prosedur yang pertama itu adalah berdirilah di depan tembok atau dinding yang datar. Yang kedua, kemudian letakkan telapak tangan di atas dinding tersebut. Yang ketiga itu, lakukan kerjaan cara ini. Bengkokkan lengan tangan Anda dengan gerakan memajukan badan dan ke arah dinding dan luruskan dengan lengan lagi. Yang keempat, kerjakan cara ini beberapa kali dengan nilai 100 adalah 43 gerakan untuk pria, 37 gerakan untuk wanita per menit. Di sini saya akan mengukur muscular endurance push up Desti menggunakan stopwatch selama 1 menit. Baik, bersedia, siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 1 menit. Muscular endurance push up testing mendapat 45. Oke, tes yang kedua untuk mengukur muscular endurance saya adalah sit up. Tujuan sit up adalah untuk mengukur daya tahan otot. Alat yang digunakan adalah lapangan yang seperlunya. Oke, di sini saya sudah bersama dengan tester saya yang mengukur muscular endurance saya, yaitu sit up. Di sini saya sebagai tester akan mengukur muscular endurance testing, yaitu sit up dengan menggunakan stopwatch dalam 1 menit. Yang pertama itu adalah prosedur pertama, itulah posisi tubuh tidur terlentang. Yang kedua itu kaki menutup menempel satu sama lain. Yang ketiga, lutut ditekuk kurang lebih 45 derajat sehingga membentuk posisi kaki V sit up. Yang keempat itu adalah kedua tangan menyentuh belakang telinga. Yang kelima itu setelah itu gerakan tubuh bagian atas naik turun. Baik, di sini saya akan mengukur muscular endurance test di sit up selama 1 menit. Oke, bersedia, siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Baik, 1 menit testi mendapat melakukan sit up selama 29 sit up. Oke, jadi hal related physical fitness yang keempat itu ialah flexibility. Bentuk tes flexibility yang saya buat adalah sit and wrist. Tujuan sit and wrist ini untuk mengukur flexibility punggung dan hamstring. Alat yang digunakan di sini adalah pita pengukur. Oke, jadi di sini saya sudah bersama dengan tester saya yang akan mengukur fleksibilitas saya, yaitu sit and wrist. Di sini saya sebagai tester akan mengukur fleksibilitas dari testi, yaitu sit and wrist. Prosedur yang pertama itu adalah orang coba duduk dengan pundak lurus tanpa sepatu dan kaos kaki. Kemudian kedua kaki rapat dengan alat tersebut. Yang kedua, orang coba diminta untuk membungkuk sejauh mungkin sehingga kedua jari tangan bergeser di atas garis skala tersebut. Yang ketiga, jika alat memiliki serambi 50 cm, maka jarak yang dicapai oleh ujung jari tengah ditambah dengan panjang serambi. Jadi di dalam sit and wrist itu kita ada 3 kesempatan untuk mencari hasil yang terbaik dalam meraih fleksibilitas dari si testi. Oke, pertama-tama itu kedua kaki itu rapat di garis putih ini, dan garis pita ini dia dikurangi sebanyak minus 20 karena setiap fleksibilitas seseorang itu berbeda. Oke, dibuka. Oke, kita coba percobaan pertama. Testi bersedia, siap, mulai.
Oke, kita dapat. Jadi kalau kita lihat di sini, tes yang pertama itu dia mendapat 30, ataupun dalam arti dari 0 itu dia 10 cm. Oke, percobaan kedua. Oke, testi siap, mulai. Oke, lepas. Oke, percobaan kedua itu kita mendapat 32, ataupun kalau dinolkan dari 20 itu adalah 12 cm. Jadi percobaan ketiga itu tesnya akan meraih sampai mana dia mampu. Yuk, testi, bersedia, siap, mulai. Oke, kita dapat 35 dari 20. Jadi kalau kita lihat, kalau dari 20 itu kita hitung dari 0 itu, jadi testi itu mendapat 15 cm. Jadi hasil dari yang ketiga itu adalah testi mendapat 15 cm. Bentuk tes flexibility yang kedua yang saya buat adalah front and neck. Tujuan dari bentuk tes ini adalah untuk mengukur flexibility dari pinggang. Alat yang digunakan di sini adalah pita pengukur. Jadi di sini saya sudah bersama dengan tester saya yang akan mengukur flexibility saya, yaitu front and neck. Oke, di sini saya sebagai tester mengukur fleksibilitas dari testi itu and neck. Prosedur pertama adalah tidur tengkurap dengan kedua tangan saling mengepal di belakang kepala. Kedua, angkat trunk dan kepala setinggi mungkin, sementara hip tetap kontak dengan lantai. Ketiga, ukur jarak vertikal yang dicapai dari ujung hidung ke lantai. Oke, di sini saya sebagai tester akan mengukur fleksibilitas dari testi, yaitu menggunakan pita ukur. Oke, yang pertama. Jadi dalam percobaan yang tadi, testi fleksibilitas dari testi itu mendapat 16. Oke, jadi heart related physical fitness itu dalam komponen yang kelima adalah body composition. Bentuk tes body composition yang saya buat adalah lingkar pinggang. Ini bertujuan untuk mengukur atau menurunkan resiko kita dalam terkena penyakit. Alat yang digunakan di sini adalah pita meteran. Jadi di sini saya sudah bersama dengan tester saya yang akan mengukur body composition saya, yaitu lingkar pinggang. Baik, di sini saya sebagai tester akan mengukur body composition dari testi yang adalah lingkar pinggang. Prosedur yang pertama itu adalah persiapan. Gunakan meteran yang biasa digunakan untuk mengukur baju. Kedua, temukan spot depan. Tekan jemari Anda pada bagian tubuh di dekat bagian kanan pinggang. Ketiga, lingkar meteran. Posisikan meteran secara horizontal di spot atas tulang pinggul. 4, ukur jam sedang perut. Di sini saya sebagai tester akan mengukur lingkaran pinggang dari testi menggunakan alat ukur pita ukur. Baik, di sini jika kita lihat bahwa lingkaran pinggang testi yang pertama itu adalah 74. Baik, lingkaran panggul testi yang kedua itu adalah 85. Baik, sehingga setelah diukur pinggang testi dan panggul testi, maka hasil yang dia akan kami jumlahkan itu mendapat 0,86 ataupun termasuk tinggi. Oke, bentuk tes body composition yang kedua saya buat adalah IMT atau indeks massa tubuh. Tujuannya untuk menentukan kategori berat badan dengan membandingkan berat dan tinggi badan. Alat yang digunakan di sini adalah timbangan dan pita pengukur. Oke, di
sini saya sudah bersama dengan tester saya yang akan mengukur body composition saya, yaitu indeks massa tubuh. Baik, di sini saya sebagai tester akan mengukur TST, yaitu indeks massa tubuh. Prosedur yang pertama itu indeks massa tubuh merupakan perhitungan yang didapatkan dari membagi berat badan ataupun dalam kilogram dengan ukuran tinggi badan atau dalam meter. Nilai IMT merupakan salah satu acuan untuk melihat posisi berat badan. Cara menghitung IMT yang tepat dapat dilihat menggunakan dua bus di bawah ini. IMT berat dan badan dalam kurung dalam kilogram, tinggi badan dalam kurung dalam meter pangkat 2. Oke, di sini saya akan di sini saya sebagai tester akan mengukur indeks massa tubuh dan tinggi massa tubuh dari testi. Di sini kita lihat bahwa berat badan dari testi itu 55. Baik, di sini saya sebagai tester akan mengukur tinggi dari testi. Oke, baik, jika kita lihat dari sini tinggi badan dari testi itu ada 157. Jika kita lihat di sini. Jadi setelah dicari indeks massa tubuh testi itu 55 kg dan tinggi testi itu 157 cm dan dibulatkan ke meter menjadi 1,57 meter, dan jumlah antara indeks massa tubuh testi dan jumlah tinggi testi itu jika dibagi, maka testi itu mendapat berat badan 22,35. Jadi jika kita lihat di tabel norma itu termasuk dalam berat badan ideal.